15 Inali Pasaman Barat. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pada buat pertanyaan utama di sini berisi tentang memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Di tahapan A, ambil pelajaran. Di sini berisi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, di tahapan G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Selanjutnya, pada tahapan J, jabarkan rencana. Di sini berisi tentang mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir, di tahapan A, atur eksekusi. Di sini berisi tentang membantu transformasi rencana. Berikut ini visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian saya melakukan tahapan baja yang B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakannya, melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Selanjutnya, di tahapan A, ambil pelajaran. Di sini pertanyaannya yang pertama, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, teknologi apa saja yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Dan tindakannya, mencari referensi tentang ahli di bidang teknologi, dan kedua, mencari referensi berupa teknologi pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan kreativitas motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, di tahapan G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan yang kedua, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, daftar tindakannya yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian, di tahapan J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Pertanyaan yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Kemudian tindakannya,
Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter peserta didik dan sesuai materi. Yang terakhir, di tahapan A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakannya, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi. Demikianlah rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan baja. Sekian dan terima kasih.